Halo Sobat Masa Muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di Masa Muda Podcast, acara yang paling ditunggu dan tentunya pasti seru. Bersama saya Sukmani Nirwana. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial karena kakaknya ini adalah alumni dari MTS Muhammadiyah 2 Pondok Pesantren Karangasem. Yuk kita langsung perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Asyik Amelia Robani. Saya alumni dari angkatan pertama kelas ICT International Class Program tahun 2022. Iya, gimana nih kabarnya Kak Asyik? Alhamdulillah baik aja. Hanum gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik nih Kak. Nah, kalau nggak salah kita udah gak ketemu sekitar 2 tahun. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kita dulu sempat podcast berdua. Jadi dengan caranya adalah dengan Masa Muda ini bekerja sama dengan salah satu pengembang aplikasi untuk merealisasikan Student School Card. Jadi kartu pelajar pintar. Kartu ini bisa kita gunakan sebagai kartu absensi masuk, kartu peminjaman buku di perpustakaan, bahkan juga bisa sebagai kartu pembayaran kebutuhan siswa. Sehingga kita bisa belajar berinteraksi di dunia digital ini sebagai generasi milenial yang cepat, cerdas, efisien, dan tentunya dengan dukungan teknologi yang tepat sasaran. Dan alhamdulillah juga Masa Muda dengan berbagai macam rancangan program serta konsep budayanya yang baru inilah yang membuat madrasah ini menjadi sekolah digital terbaik se-Jawa Timur tingkat SMP dan MTS pada tahun 2021. Wow, speechless Kak saya. Berarti bisa sedikit saya simpulkan nih, untuk bisa menjadi generasi milenial yang inspiring dan punya resolution for greater future, caranya cukup dengan memanfaatkan teknologi yang baik dan tepat guna. Begitu ya Kak? That's right. It's right. Dan waktu itu saya kelas 7 dan Kak Asyik kelas 9. Jadi saya tinggal lulus. Ya, tepatnya 2 tahun gitu ya. Dan kita nggak pernah ketemu selama 2 tahun. Jadi kita, aku mau nanya nih Kak. Pengalaman apa sih yang berkesan selama Kak Asyik sekolah di MTS ini? Kalau pengalaman ya, sekolah di MTS ini tentunya pengalamannya banyak banget. Karena emang aku tuh ngerasa kayak this is the best school I've ever taste gitu kan ya. Habis itu jadi kalau pengalaman sendiri sih menurutku yang paling berkesan di sini ya ketika podcast sama kamu. Soalnya podcast itu adalah ketika aku pertama di sini ya, podcast itu adalah satu hal yang aku bener-bener asing. Aku tuh nggak tahu apa-apa dan kemudian wah ternyata podcast ini menyenangkan gitu. Kemudian kalau di sini Kak Hanum IPM juga ya? Iya. Ya nih, aku juga yang menurut aku paling berkesan di sini tuh ketika jadi staf IPM. Jadi teman-teman ya selama di sini kita diajarin administrasi organisasi, bagaimana cara kita merangkul teman-teman kita biar kayak berjalan lebih baik bersama kita kayak gitu. Itu adalah salah satu kayak pengalaman yang benar-benar paling worth it gitu dan bermanfaat gitu. Oke. Jadi sebelumnya, for your information, Kak Asyik dulu ini adalah Ketua Umum PRIPM Masa Muda periode 2021 ya? Apa? 21-22. Apa aja yang udah Kak Asyik dapetin selama Kak Asyik sekolah di sini? Mungkin selain berorganisasi? Selain berorganisasi, ya banyak. Dulu ini aku pernah di sini belajar tentang hidroponik. Masih ada kan ya? Iya. Jadi itu kayak wah ilmu baru banget gitu kan, kita selama ini taunya tanaman tuh ya udah ditanamnya tuh ya di tanah gitu, dan ternyata ada metode yang lebih efisien, yang lebih hemat tentunya dan lebih ramah lingkungan pakai air. Nah itu adalah pengalaman yang benar-benar keren banget gitu ya. Kemudian yang kedua di kelas ICP. Nah di kelas ICP ini kan belajarnya udah pakai laptop, using internet, using some web, habis itu gurunya dari abroad dari luar negeri gitu ya, itu kayak bener-bener something new. Kemudian karena di ICP ini kan English gitu basicnya, dan zaman ini nih kan pasti kayak semuanya dari di media sosial, entah itu YouTube, Instagram dan sebagainya, itu kebanyakan tuh konten kreator tuh pakainya bahasa Inggris gitu kan. Kemudian walaupun bahasa Indonesia aja itu banyak di mixnya pakai bahasa Inggris, jadi bener-bener ya bermanfaat banget lah gitu Kak ya. Oke. Dengar-dengar nih, Kak Asyik kan habis lulus ini sekolah yang cuma belajarnya nahwu sorof. Itu benar gak sih Kak? Iya. Dan Kak Asyik ini sekolah di mana? Jadi aku sekarang sekolah di Pondok Pesantren Darul Muhat, masih di Lamongan, jadi masih dekat lah sama sini. Jadi di sana itu
kita nggak ada pelajaran umum, bener-bener full ke nahwu sorof. Dan emang pertamanya itu kaget ya kak ya, kan di sini tuh pakai bahasa Inggris, pakai laptop, kemudian tiba-tiba ketemunya itu sama kitab kuning, kitab yang nggak berharokat, bahasa Arab lagi gitu kan. Karena emang jujur li ya, dulu itu aku pas di sini itu nggak suka sama bahasa Arab gitu. Cuma aku memutuskan kayak ya udah, karena aku nggak suka bahasa Arab, sedangkan kan bahasa Arab ini bahasanya agama kita gitu kan ya, bahasa Quran. Masa sih kita sebagai umat muslim nggak paham bahasa Arab gitu kan. Jadinya aku oke lah, kita harus keluar dari zona nyaman sedikit gitu ya, kita belajar bahasa Arab. Dan denger ini di MTS sekarang ada Arabic class program Iya, kan? ada nih. Tapi baru ke jalan 2 kelas. Oh, 2 kelas itu udah keren banget gitu, kayak kenapa nggak dari dulu gitu. Aku jadi pengen masuk kelas Arabic juga gitu. Habis itu kurikulumnya itu emang gimana kalau Arabic class program itu? Semuanya tuh berbasis bahasa Arab. Jadi kayak ICP, kalau ICP kan semua berbasis bahasa Inggris. Nah bedanya kalau di Arabic ini kita semuanya berbasis bahasa Arab gitu kan. Iya, keren banget. Jadi ya kalau pindah dari sini ke pondok yang baru ya bener-bener banyak adaptasi barunya lagi gitu kak. Oke. Ada nggak sih perbedaan waktu Kak Asyik sekarang SMA dan waktu MTS dulu? Kalau perbedaan ya gimana ya? Kalau anak SMA, terutama aku kan ini udah kelas 11 nih ya. Kayak sekarang kita itu udah mikir nih, besok kedepannya mau ngapain ya? Mau kuliah dulu, apa gap year dulu, apa gimana, tuh kan kayak mikir banget gitu loh. Sedangkan kalau dulu MTS kayak, jujur ya, aku dulu MTS masih banyak main-main gitu kan. Jadi kayak, oke, belajar yang penting belajar, tapi aku juga mau main, kayak gitu. Jadi kalau di SMA mungkin perbedaannya itu aku jadi kayak lebih serius belajar. Habis itu kayak lebih jaga waktu aja gitu kak. Lebih jaga waktu kan buat nambah skill baru dan sebagainya kayak gitu lah. Kemudian perbedaannya lagi ya tadi kaget aja kan ya. Karena pertama kan pakai laptop nih. Kebetulan pas pakai laptop itu jarang kan nulis Arab. Jadi ketika berubah nih ke bahasa Arab itu tulisan Arabnya jadi jelek kayak gitu. Susah nggak sih kak mondok kayak cuman fokusnya ke kitab kuning gitu? Sebenarnya itu susah. Kalau dikatakan susah menurut aku daripada matematika, susahan kitab kuning nahwu sorof. Karena ternyata kayak rumus-rumusnya nih ternyata kayak di sorof gitu, itu banyak banget yang perlu dipahami dan harus dihafalkan kayak gitu. Jadinya ya kalau dibilang susah ya susah. Cuma gimana ya, kan kita harus tetap melangkah maju, melangkah ke depan, dan ya gimana ya, dijalani aja gitu. Kak Asyik dulu ini mondok atau rumah? Dulu di sini mondok. Mondok ya. Jadi Kak Asyik dulu ini mondok. Perbedaan, ada nggak sih perbedaan waktu Kak Asyik waktu masih belajar tafsir dan sebagainya di sini sama waktu sekarang ini? Mungkin perbedaannya nih ya. Kalau di sini kan kita fokusnya ke bahasa Inggris, ke ilmu umum. Habis itu ada juga ilmu agama. Kemudian masih ada organisasi, belum lagi kalau disuruh lomba-lomba dan sebagainya itu kan ya, pasti kan konsentrasinya kayak terpecah gitu ya. Nah, jadi karena dulu itu tidak fokus kepada satu hal, dan sekarang aku kan fokusnya ke nahwu sorof. Jadi kalau soal kayak baca kitab, tafsir itu ya lebih mudah sekarang kayak gitu. Tapi juga by the way nih kak ya, maksudnya di sini aku ICP itu bener-bener ngerasa kayak wah, aku berharga banget dan beruntung banget bisa dapat ICP gitu kak. Karena di sekolah aku itu difasilitasi kita boleh bawa gadget kayak HP, biasa seminggu sekali. Itu kayak bisa aku manfaatin gini ya, buat kayak ngedit dan sebagainya. Karena kan banyak nih aplikasi edit-edit itu yang pakai bahasa Inggris dan ngedit, entah itu video, foto, itu kayak salah satu kemampuan yang tentunya harus dimiliki oleh Gen Z sekarang kan kak. Gitu. Jadi kayak bener-bener lah, maksudnya saling melengkapi. Kayak ketika aku di sini itu ngebantu banyak buat aku SMA ini. Begitu juga ketika organisasi, kamu ikut organisasi dulu. Iya, kan, aku juga. Kan kita kayak berkecimpung banyak sama orang lain gitu, sama teman. Nah ini dari organisasi ini aku kayak jadi lebih mudah berteman gitu loh. Kemudian kalau di organisasi kan
kadang kita kayak diajar public speaking gitu nggak sih Kak? Kan biasanya pasti kan Kak Hanum kan pengurusnya. Iya. Pengurus apa Kak? Aku Kabit PKD. Kabit PKD tentunya pasti kan banyak kayak pas ada acara nih, itu ngebuka acara. Habis itu terutama kalau kayak Taruna Melati gitu kan Kak ya, itu kan kita kayak ngajarin adik kelas kita. Itu tentunya perlu public speaking yang bagus dan itu membantu aku banget ketika aku misalkan di SMA sekarang punya masalah sama teman, meluruskan masalahnya seperti apa. Kemudian di sana tuh salah satu sistem belajarnya itu adalah pakai presentasi. Nah, jadi beneran kebantu banget sama ilmu dari sini. Oke, jadi perbedaannya tuh kerasa banget ya Kak. Maksudnya tuh dari Kak Asyik di sini tuh masih kebawa sampai ke SMA ini. Ya, bener-bener efek ilmu-ilmu di sini tuh bener-bener kebawa banget sampai SMA sekarang. Oke, keren. Oke, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, Kak Asyik ada nggak sih satu kalimat yang menggambarkan Matsa Muda? Tentunya ada dong. Gimana tuh Kak? Mungkin Matsa Muda, modern and excellent. Oke. Ya, Matsa Muda, modern and excellent. Oke, sobat Matsa Muda, kita akhiri untuk episode kita kali ini. Untuk para alumni yang ingin berbagi cerita bagaimana kesan-kesannya selama sekolah di MTS, bisa langsung mampir ke MTS Muhammadiyah 2 Pondok Pesantren Karangasem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.